Dua ya. Bacaannya di atas wa aktsarul fuqaha'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsarul fuqaha'i, paling banyak pendapat ulama, ala anna lil khiltati ta'athiran fi qadril wajibi minaz zakati. Barang yang digabung, dicampur, si A dengan si B, barangnya digabung, dicampur untuk usaha misalnya, dia join, dia merger, itu bagaimana hukumnya? Maka paling banyak pendapat ulama mengatakan adalah di sana ada pengaruh. Ada pengaruh untuk apa? Pada masalah kadar wajib zakatnya tuh ada pengaruh. Si A dengan si B duitnya digabung, buat usaha diputerin, dijoin, atau perusahaan-perusahaan merger, itu bagaimana hukumnya? Nah, daripada uang yang digabung tadi, paling banyak pendapat ulama penggabungan itu ada pengaruh besar pada masalah kadar wajib zakatnya. Kemarin ya, ada haul, ada kadar wajib zakat. Kalau emas ada nisabnya, juga sama pada masalah negara ternak, kambing, sapi, unta, perak juga sama demikian. Ada nisabnya itu yang disebut dengan kadar yang wajib pada masalah zakatnya. Nah, para ulama kebanyakan berpendapat kalau seandainya ada orang yang menggabung, dia punya duit digabung, artinya dia join buat usaha atau antar perusahaan, dia merger. Ini bagaimana hukumnya? Itu ada pengaruh besar pada masalah kadar wajib zakat yang mesti dia keluarkan. Wahtalafal qaiduna bidzalika. Dan para ulama ada yang berselisih pendapat pada hal tersebut. Halaha ta'athirun fi qadrin nisabi amla. Apakah ini ada pengaruh pada ukuran nisabnya atau tidak? Pengaruh nggak itu? Kalau seandainya ada dua orang A dengan si B, hartanya dia digabung, apakah ada pengaruh pada masalah kadar nisab zakat dari harta keduanya? Nah, rincian hukumnya bagaimana? Maka yang pertama, pengaruh rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma Abu Hanifah wa ashabuhu, adapun al-Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama yang bermadhab kepada al-Imam Abu Hanifah. Kalau ada kalimat ashabu Abi Hanifah, bukan sahabat-sahabat, tetapi ulama-ulama yang bermadhab kepada madhab al-Imam Abu Hanifah. Amma Abu Hanifah wa ashabuhu, adapun al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang bermadhab kepada al-Imam Abu Hanifah berpendapat falam yarau lil khiltati ta'thiran, tidak ada pengaruh pada harta yang digabung, sama sekali nggak ada. La fi qadril wajibi wala fi qadrin nisabi, pada kadar wajibnya dan pada kadar nisabnya. Jadi pendapat dari al-Imam Abu Hanifah dan ashab Abi Hanifah mengatakan bahwasanya harta yang digabung itu tidak ada pengaruh pada masalah kadar wajib dan kadar nisab dari zakat itu orang. Wa tafsiru dzalika, dan penjelasan hal tersebut adalah anna Malikan wa Syafi'iyya wa aktsara fuqaha'il amsari, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain yang berpendapat ittafaqu, mereka semua sepakat. Apa yang mereka semua sepakati? Ala annal khulaqa'a yuzakkuna zakatal malikil wahidi. Orang-orang yang bergabung harta mereka itu mereka menzakatkan zakat satu milik. Jadi digabung, si A misalnya 100 juta, si B sama, kemudian dia usaha berdua bareng tuh, udah setahun, hitung-hitung kalkulasi setahun, haulnya udah sampai, kemudian nisabnya udah sampai juga,
ada keuntungan di sana tuh. Ini bagaimana? Dalam pendapat jumhur ulama, paling banyak ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya itu wajib zakat pada masalah harta yang digabung tadi. Ini bagaimana nih yang digabung? Oh, ternyata udah mencapai kadar wajib zakatnya. Kemudian misalnya sudah mencapai nisabnya, udah setahun disimpan, digabung, disimpan, diputerin buat usaha, kemudian pas tahun dihitung, dikalkulasiin, total ternyata ada laba di sana, ada modal plus laba. Itu, wah ini udah sampai nisabnya. Nah, dua orang yang join tersebut hartanya dihitung satu orang, digabung udah. Misalnya awalnya hartanya 100 juta, setahun diputerin itu duit, berkembang menjadi 250 juta. Oh iya, udah sampai haulnya juga udah lebih daripada nisabnya. Keluarkan 2,5% langsung dari 250 juta harta yang digabung tadi. Jadi bukan apa-apa, bukan harta si A keluarkan, harta B keluarkan, tidak. Jadi penggabungan itu harta seluruhnya plus laba, maka dihitunglah kemudian dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%-nya. Demikian. Jadi pendapat jumhur ulama berpendapat demikian. Hanya pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab beliau yang mengatakan tidak ada pengaruh sama sekali pada masalah harta yang digabung atau harta yang dimerger. Wakhtalafu min dzalika mawdi'aini, dan para ulama berselisih pendapat pada masalah dua tempat. Ahaduhuma, tempat yang pertama, fi nisabil khulata'i, pada masalah mengenai nisab daripada orang-orang yang menggabung hartanya. Hal yu'addu nisabu malikin wahidin sawa'un kana likulli wahidin minhum nisabun am lam yakun. Apakah dihitungnya nisab satu orang itu sama, dua orang itu sama dengan satu orang? Apakah 2, 3, 4 dan seterusnya itu hitungannya satu nisab saja tadi yang tadi itu, atau dihitung masing-masing, dipisah-pisah? Si A, ini berapa hartanya ini? Oh sekian. Oh nisab udah sampai. Si B berapa sekian? Udah sampai nisabnya. Apakah demikian atau langsung digabung? Nah inilah yang menjadi ikhtilaf. Yang menjadi perselisihan pendapat ulama pada masalah ini. Digabung nggak nisab daripada hartanya? Digabung nggak atau dipisah atau tidak? Demikian. Digabung atau dipisah pada masalah nisab daripada zakat orang yang melakukan join atau merger. Am innama yuzakuna zakatar rajulil wahidi idza kana likulli wahidin minhum nisabun, atau mereka menzakatkan satu orang saja apabila setiap satu itu sudah mencapai nisabnya. Apakah digabung harta-harta semuanya kemudian nisabnya gabung juga, atau dipisah, atau yang dizakatkan hanya satu zakat dari harta satu orang saja dari mereka semua? Nah inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama pada masalah ini. Wasani, yang kedua, fi sifatil khilqatil lati laha ta'thirun fi dzalika, mengenai sifat kriteria dari cara penggabungan harta yang ada pengaruhnya pada masalah pengeluaran zakat tersebut. Inilah yang akan dibahas insyaallah tuh. Jadi apakah digabung, apakah tidak, kemudian apakah semua dari 2 atau 3 orang lebih itu zakatnya hanya untuk satu orang saja, kemudian bagaimana kriteria sifat daripada cara penggabungannya yang ada pengaruh pada masalah nisab zakatnya. Wallahu a'lam bishshawab.